Oke, pemirsa, kali ini saya sudah sampai di Desa Silogun, tepatnya sekarang saya berada di depan sekolah SD Negeri 253 Silogun. Puluhan anak-anak di Desa Silogun, Kecamatan Pakantan, Kabupaten Mandailing Natal harus menelan pilunya dunia pendidikan. Pasalnya kondisi sekolah yang menjadi tempat untuk menimba ilmu di tempat mereka tak selayak sekolah pada umumnya. Saat proses belajar mengajar, para anak-anak yang sekolah di sekolah dasar negeri SDN 253 Desa Silogun itu harus belajar di kelas yang dindingnya jebol, beralaskan lantai yang terkena resapan air, serta atap yang bocor. Kemudian kondisi pelapon yang sudah bolong-bolong dimakan rayap, serta bahan kayu lapuk termakan usia. Secara keseluruhan, kondisi bangunan gedung sekolah milik pemerintah itu rusak berat dan sudah tidak layak untuk tempat belajar. Ironisnya lagi, ketika ruang kelas dibuat menjadi 2 kelas, tampak dari 2 kelas itu hanya tersedia 7 meja dan 13 kursi pelajar. Dari hasil pantauan, kondisi yang memprihatinkan itu seakan sudah menjadi hal yang lumrah bagi guru dan murid di sekolah tersebut. Ruang kelas yang tak layak masih digunakan meski beresiko membahayakan. Mengapa tidak? Atap sekolah bagaikan kapal meledak, dinding di bagian belakang kelas rusak parah, lemari lapuk, bahkan dinding depan dan asbes dihinggapi rayap. Selain itu, beberapa fasilitas seperti meja dan kursi sudah tampak usang. Mirisnya lagi, kondisi seperti itu sudah berlangsung bertahun-tahun seolah luput dari perhatian. Salah seorang warga kepada Mandailing News Channel Kamis 18 September 2021 menuturkan kondisi bangunan sekolah tersebut sangat membutuhkan perhatian pemerintah, baik dari segi mobilier, perbaikan ruang kelas, dan juga fasilitas penunjang lainnya. Sebab menurutnya sudah lama sekolah tersebut tidak diperbaiki. Jika tidak diperbaiki, anak-anak terganggu belajar bila turun hujan karena atapnya bocor tertimpa dahan beberapa bulan yang lalu. Selain itu, lantai tampak jorok dan dinding belakang jebol, cetus warga. Ia bersama warga lainnya berharap kepada pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal bisa memperhatikan kondisi dan memperbaiki gedung sekolah SDN 253 Desa Silogun agar anak-anak bersemangat dan merasa aman dan nyaman untuk menuntut ilmu. Pemerintah harus turun melihat kondisi sekolah ini sehingga dapat mengetahui pada bagian mana yang perlu harus diperbaiki. Selain fasilitas yang tidak memadai, ada hal lain lagi yang memilukan hati saat tim Mandailing News Channel meninjau langsung proses belajar di madrasah. Setelah itu, kita mencoba menguji dengan beberapa pertanyaan baik tentang tata cara, berhitung hingga tulis baca. Sebagian besar para siswa yang mengaku duduk di bangku kelas sekolah dasar ini masih jauh dari kata memahami. Apalagi saat ditanya tentang siapa nama Presiden Republik Indonesia yang pertama dan yang sekarang, serta nama sosok pahlawan berpangkat jenderal yang berasal dari tanah Mandailing, mereka sama sekali tidak mengetahuinya. Saya buatkan pertanyaan, siapa yang tahu tunjuk tangan baru jawab ya. Ya? Siapa yang bisa jawab saya kasih 5. Ya? Oke. Siapa yang tahu jawabannya tunjuk tangan baru saya suruh jawab. Oke. Sekarang saya buatkan pertanyaan, siapa nama Presiden pertama Republik Indonesia? Jadi tunjuk tangan. Siapa nama Presiden pertama Republik Indonesia? Ayo. Ayo Barbie. Katanya kelas 5, kelas 4, kelas 6. Ayo. Baru yang kedua. Iya, di sekolah dipelajari itu loh. Jarang di sekolah, Pak. Ya. Siapa nama jenderal yang berasal dari Mandailing dulu? Nggak tahu ya? Nggak tahu pas ya? Ya saya jawab. Jenderal Bapak Haris Nasution. Itulah seputar potret pendidikan di daerah terpencil Desa Silogun. Sungguh menyedihkan. Selain kondisi gedung sekolah,
Fasilitas dan kualitas didik di desa tersebut dapat menyentuh hati serta menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Ada tumbuhan merayap ke dinding sekolah. Ini yang lapuk, entah beberapa tahun lagi yang lapuk, hancur berkeping-keping, seperti hancurnya pendidikan di desa Silogun. Sama halnya hancurnya dengan pendidikan di anak-anak di desa Silogun. Saya tanya mereka presiden pertama, mereka tidak tahu. Saya tanya pahlawan besar yang berasal dari mana, mereka tidak tahu. Ternyata seperti inilah kualitas pendidikan ataupun sarana pendidikan di desa Silogun. Ini perlu dipertanyakan kepada kepala sekolahnya. Yang saya kutip tadi bahwasannya kepala sekolahnya ini berasal dari Sumatera Barat. Sungguh menyedihkan pendidikan Kabupaten Natal. Thank you.